salibun dan sokongan badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, di pagi hari ini, alhamdulillah cerah pagi hari ini, kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga kaki yang ringan untuk kita berjalan menuju majelis ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, kita diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 172 174. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati ma razaqnakum, kulu min washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitah, waddama wa lahmal khinzir, waddama wa lahmal khinzir, wa ma uhilla bihi li ghairillah, wa ma uhilla bihi li ghairillah, wa man itturra ghayra baghin wala 'adi, wa man itturra ghayra baghin wala 'adi, wala 'adin fala
الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu fi'il amr, makanlah oleh kalian apa minat thayyibati, dari segala sesuatu yang baik-baik, ma apa-apa rozaqnakum, yang telah kami anugerahkan kum kepada kalian, washkuru, dan bersyukurlah kalian itu lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum, sekiranya kalian itu iyyahu, kepadanya ta'budun, menyembah, kalian menyembah ataupun beribadah. Innama, sesungguhnya, harrama, dia Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, alaikum, atas kalian, al-maitata, bangkai, waddama, darah, walahmal khinjir, daging babi, wama, dan apa-apa uhilla, yang disembelih, bihi, ya, apa-apa dari apa, terhadap apa itu, li ghairillahi, karena bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Famanitturra, dan barang siapa itturra, terpaksa, ghaira bagin, yang mana dia itu tidak mencari sesuatu yang buruk, wala adin, dan tidak pula melampaui batas, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha pengasih. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yaktumuna, yang menyembunyikan, ma apa-apa anzalallahu, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal kitabi, dari kitab suci, wa yashtaruna, dan mereka itu memperjualbelikan bihi, dengan kitab suci itu, atau apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, samanan qalila, dengan saman, dengan harga yang sangat sedikit. Ulaika, mereka itulah, ma apa-apa, yakuluna, yang mereka makan itu, fi butunihim, di dalam perut mereka itu, illan naro, kecuali api neraka atau bara api neraka. Wala, dan tidaklah yukallimu, berbicara, hum, kepada mereka, siapa, Allahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaumal kiamati, pada hari kiamat, wala, dan tidak pula yuzakkihim, yuzakki, mensucikan, membersihkan, siapa Allah, him, kepada mereka, walahum, ya, walahum, dan bagi mereka itu, bagi orang-orang kafir itu, adzabun alimun, azab yang sangat pedih.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini terkait dengan apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam tafsir Al-Ahkam ya, Ali As-Sabuni ya, di sini dinyatakan al-muradu bit-thayyib ya. Di sini disebutkan dengan ungkapan minat thayyibat gitu ya. Minat thayyibat ini yang dimaksudkan dengan al-muradu bit-thayyibati, ya dimaksudkan dengan thayyibat di sini dalam ayat ini adalah ar-rizqu, yaitu rizki, al-halalu yang halal. Jadi segala sesuatu yang baik itu pasti halal ya. Minat thayyibat adalah ar-rizqul halal. Tapi begini Bapak Ibu sekalian, jadi thayyibat itu tingkatannya lebih tinggi daripada halal. Jadi kalau disebut sebagai thayyibat itu standarnya lebih dibandingkan sekedar halal. Halal itu standar minimal. Nah, begitu. Standar minimal. Tapi kalau thayyibat itu adalah sesuatu yang kita makan itu artinya mencapai standar yang memang layak ya. Mencapai standar yang layak. Tidak sekedar halal saja. Nah, begitu. Tidak sekedar halal. Jadi kalau yang halal itu kan standar minimal gitu. Artinya halal itu segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi belum tentu thayyib. Setiap yang halal belum tentu thayyib. Sebagai contoh ya Bapak Ibu sekalian. Kita itu mendapatkan rezeki tapi dari cara meminta-minta. Iya kan? Itu rezeki yang dengan cara meminta-minta itu sesuatu yang halal. Yang kita makan itu halal ya. Tapi itu bukan sesuatu yang thayyib. Maksudnya bukan sesuatu yang thayyib itu apalagi orang yang sehat. Kok kemudian mencari rezekinya dengan cara meminta-minta begitu. Itu ketoknya kok ora pantes. Ya, begitu. Ora pantas. Nah, itu sebagai contoh begitu. Maka yang namanya halal itu adalah standar yang paling minimal dalam konteks yang kita konsumsi. Tapi kalau yang disebut dengan thayyibat itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah decent food. Decent food itu adalah makanan yang memang layak secara secara ingredient, secara gizi begitu ya. Ya cara mendapatkannya juga juga layak, tidak sembarangan mendapatkan, begitu pantas untuk dilihat dalam konteks kehidupan sosial kemanusiaan begitu. Nah, inilah yang disebut dengan thayyibat. Dan sering juga di dalam ayat Al-Qur'an itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut kata halal sering dikaitkan dengan kata thayyib. Nah, itu. Jadi kulu halalan thayyibah. Makanlah sesuatu yang halal lagi thayyib. Tapi enggak pernah kok Gusti Allah itu nyebut kulu thayyiban halalan. Enggak. Ya, jadi enggak pernah kok Gusti Allah itu menyebut kulu thayyiban halalan, tapi halal dulu baru thayyib. Karena thayyib itu standarnya lebih tinggi. Tapi kalau ketika Allah itu menyebut kata thayyib itu biasanya disebut secara sendirian, dipisah dari kata halal. Kenapa? Karena thayyibat itu mesti halal. Karena dari sisi tingkatan kualitas yang dimakan seseorang itu lebih tinggi dari sekedar halal itu tadi. Jadi ada unsur kelayakan di sana. Ada unsur kelayakan baik dari sisi kandungan zat yang dimakan itu, kemudian cara mencarinya, cara memperolehnya juga pantas. Artinya dari sisi kemanusiaan kita sebagai orang yang beriman itu terhormat di sisi manusia, terhormat juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan perbedaan ya antara halal dan thayyib. Nah, ini
Di sebagian pendapat sebagian ulama ngoten niku. Tetapi kalau di sini di di tafsirnya Ali As-Sabuni itu beliau ngeten niki mengatakan ya. Jadi fakullu ma ahallahu Allahu fahuwa thayyibun. Nah ini. Jadi beliau tidak membedakan antara yang halal dan thayyib itu menjadi satu hal yang sama begitu. Beliau menyatakan fakullu setiap segala sesuatu ahallahu Allahu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa thayyibun, maka itu adalah sesuatu yang thayyib, sesuatu yang baik. Wa kullu ma haramahu Allahu bahwa khabisun, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sesuatu yang khabis, sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Nah, itu. Kemudian beliau mengutip salah satu pendapat ini ya. Qala Umar ibnu Abdul Aziz. Umar ibnu Abdul Aziz itu berpendapat al-muradu yang dimaksudkan dengan thayyibat di sini adalah apa? Thayyibul kasbi. Thayyibul kasbi. Maksudnya usaha yang baik. Usaha yang baik. Usaha yang baik itu ya mendapatkan sesuatu rezeki itu dengan cara yang baik. Misalnya ya tidak yang halal, pekerjaan itu baik. Tidak ada pekerjaan yang kemudian mengandung unsur keharaman, umpamanya begitu. Ya sebagai contoh umpamanya apa ya, banyaklah ya. Dalam konteks yang haram itu umpamanya pekerja tidak kemudian pekerjaan itu mengandung unsur riba, kemudian pekerjaan itu tidak memperjualbelikan barang-barang yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu. Itu yang disebut dengan pekerjaan yang baik. Wala thayyibut ta'am, dan bukan yang dimaksudkan itu adalah makanan yang baik, itu bukan. Di sini yang dimaksudkan kulu min thayyibati itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan yang baik. Dan ini menurut menurut Ali As-Sabuni, As-Sabuni beliau menyatakan wa yu'ayyiduhul haditsus syarifu. Kemudian ini ditegaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan hadisnya itu innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyibun, maha thayyib, maha yang baik. La yaqbalu illa thayyiban, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima segala sesuatu kecuali dalam keadaan baik. Begitu. Wa anallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amarul mu'minin, Allah itu memerintahkan kepada kita orang-orang mukmin itu adalah bima amara bihil mursalin, yaitu terhadap apa yang juga diperintahkan kepada para utusannya. Jadi Allah itu tidak membeda-bedakan perintah kepada kita dan perintahnya kepada para rasul itu tidak dibedakan. Apa yang diperintahkan kepada para rasul itu juga diperintahkan kepada kita, begitu. Jadi tidak ada perbedaan. Ya sebagai contoh dalam konteks ini ya, dalam konteks memakan sesuatu yang thayyib ini Allah Subhanahu wa taala perintah kepada para rasulnya, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para utusan, para rasul, makanlah kalian itu dari segala sesuatu yang baik. Ya, segala sesuatu yang baik. Wa'malu sholihan, dan berbuat amal. Beramallah kalian itu dengan amal yang soleh. Ini perintah Allah kepada para utusannya. Nah demikian juga Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam konteks perintah itu tidak membedakan antara perintahnya kepada para utusan, para nabi dan rasul, dan juga kepada kita orang-orang yang beriman. Jadi apa yang diperintahkan kepada para utusan itu juga diperintahkan kepada kita semua. Kemudian dalam hadis ini disebutkan summa dzakara rajula
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan tentang seorang laki-laki yutilus safar, yang mana dia itu melakukan perjalanan yang sangat panjang. Ash'atha, rambutnya itu acak-acakan. Aghbaro, yang dalam keadaan berdebu. Wah, ini tanda orang perjalanan jauh pada zaman dahulu begitu ya. Karena zaman dahulu itu kan belum ada aspal begitu. Jadi jalannya itu jalan masih pasir, debu begitu. Sehingga ketika tandanya orang yang perjalanan jauh itu ya biasanya ya orangnya itu acak-acakan, berdebu begitu. Ya itu. Kemudian orang yang dalam perjalanan jauh itu yamuddu yadai, dia menengadahkan kedua tangannya ilas sama'i, ke langit, seraya berdoa, ya Rob, ya Rob. Artinya dia itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begini Bapak Ibu sekalian, orang yang dari perjalanan jauh menika, orang yang dalam perjalanan jauh itu kan salah satu doa yang diijabah oleh Allah itu kan orang yang dalam perjalanan jauh atau setelah melakukan perjalanan jauh. Nah, itu salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasanya pun kadang orang telah pergi haji begitu ya, kita sowani, kita mohon untuk didoakan. Karena apa? Karena dia telah melakukan perjalanan jauh itu. Orang yang telah melakukan perjalanan jauh biasanya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Apalagi kalau kemudian perjalanan jauh itu digunakan dalam rangka untuk ngibadah kepada Allah, untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa begitu ya, luar biasa. Makanya ini digambarkan orang yang semestinya melakukan perjalanan jauh, melakukan doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian menengadahkan tangan ini. Tapi sayangnya ini kata Nabi, wa mat'amuhu haram. Asal makanannya itu haram, atau tempat makannya itu haram. Artinya kalau tempat makannya itu kita bekerja di tempat yang haram. Kemudian wa masyrabuhu haramun. Tempat air minumnya atau di mana kita itu mengambil air minum juga haram. Wa malbasuhu haramun. Demikian juga pakaian yang kita makan itu asalnya dari tempat yang haram. Wa ghadha bil haram, dan dia juga makan dengan sesuatu yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lahu. Mana mungkin orang ini akan diijabah doanya. Nah itu, mana mungkin akan diijabah oleh doanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, kulu min thayyibat, segala sesuatu yang kita makan, segala sesuatu yang baik itu bukan sekedar kualitas makan yang kita makan itu dalam wujud zatnya gitu. Tapi bagaimana proses pengambilan makanan yang kita makan itu, kita konsumsi, itulah yang kemudian berpengaruh kepada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Bapak Ibu sekalian sering makan dari sesuatu yang haram, yang kemudian kita ndonga karo Gusti Allah, kira-kira ya ndongane kaya orang yang dalam perjalanan jauh menika. Fa anna yustajabu lahu, mana mungkin dia itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Makanya Bapak Ibu sekalian nggih, mungkin kita introspeksi bagi kita. Kok selama ini kita itu ndonga kok katanya kok ora diijabah karo Gusti Allah, itu ada apa itu? Berarti kita tengok dari makanan yang kita makan, pekerjaan yang selama ini kita geluti, apakah rezeki yang kita makan itu sudah sesuai dengan aturan syariat ataukah belum? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya karena begini Bapak Ibu sekalian, yang namanya kita manusia itu kan banyak kelemahan, dan kelemahan itulah yang kemudian ya kita
mohonkan kepada Allah supaya kelemahan kita itu untuk supaya ditutupi. Ya termasuk dosa-dosa kita itu kan, yang kita lakukan itu kan sebenarnya ya Allah Subhanahu wa taala mau mengampuni kita ketika kita memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, Allah mana mungkin akan memberikan ampunan kepada kita, memberikan rahmat kepada kita kalau yang kita makan, yang kita konsumsi itu dari sesuatu yang tidak jelas, apalagi sesuatu yang haram menikah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nah, ini ungkapan Umar ibnu Abdul Aziz. Ini seorang khalifah yang cukup terkenal, walaupun beliau itu memerintah hanya 3 tahun begitu ya. Tapi dampak positif bagi pemerintahan Umayyah itu. Pemerintahan Umayyah itu mencorong yang pada awalnya itu yang pada awalnya itu jelek. Itu kelihatan putih ketika diperintah oleh seorang Umar bin Abdul Aziz yang selama 3 tahun begitu. Pada awalnya itu memang dikenal, para ulama saja nggak mau untuk diajak bergabung di dalam pemerintahannya. Pemerintahan Umayyah itu nggak mau, karena apa? Karena kejam kepada keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama Ali dan Imam Hasan, Imam Husain sampai terbunuh di Karbala itu ya. Itu sehingga kemudian ulama-ulama itu kemudian mengambil jarak dengan pemerintahan Umawi. Ya, kemudian ketika pemerintahan Umawi itu dipimpin oleh Umar ibn Abdul Aziz itu, banyak ulama yang dekat dengan pemerintahan ini karena memang beliau adalah orang yang sangat soleh, menjaga betul dalam segala sesuatu yang ia makan. Bahkan dulu ketika peninggalan Aisyah, kalau nggak salah itu Aisyah, dan beberapa peninggalan Rasulullah itu ya, itu yang pada awalnya itu dikuasai oleh negara itu, dikuasai oleh pemerintahan Umayyah. Pada masa pemerintahan beliau itu dikembalikan kepada keluarganya Rasulullah, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikembalikan semua, termasuk beberapa hal itu dikembalikan kepada keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz, karena beliau melihat dia nggak ingin kemudian memakan sesuatu yang bukan haknya, dia kembalikan betul. Dia kembalikan yang pernah diperbuat oleh leluhur dia itu pada masa lalu, yang diambil secara paksa itu dari keluarga Rasulullah itu, kemudian dikembalikan semuanya itu. Karena apa? Karena tidak ingin dia itu memakan segala sesuatu yang bukan haknya. Itulah para ulama yang kemudian banyak yang dekat dengan Umar ibn Abdul Aziz, ya radhiyallahu anhu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hayyan dalam tafsirnya Bahrul Muhit ini Syekh Ali As-Sabuni beliau menjelaskan ya, dari mengambil cuplikan dari tafsir Al-Bahrul Muhit. Beliau menyatakan, Abu Hayyan menikah, lama abaha ta'ala li ibadihi, tatkala Allah Subhanahu wa taala membolehkan li ibadihi untuk para hambanya akla ma fil ardi, memakan segala sesuatu yang ada di muka bumi itu, minal halali wat thayyibi, ya, dari segala sesuatu yang halal dan thayyib. Wa kanat wujuhul halali katsiratan, yang mana segala sesuatu yang halal itu adalah sangat banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita makan thayyib, segala sesuatu yang thayyib dan halal itu. Karena apa? Karena di segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah banyak. Yang halal itu banyak, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali. Bahkan itu tanpa batas, ya, tanpa batas.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara khusus. Wa bayyana lahum, Allah menjelaskan kepada hambanya itu secara khusus ma harrama alaihim, terhadap apa yang diharamkan untuk mereka. Liqaulihi aqalla, yang mana yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Ya itu. Jadi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sakjanipun nggih cuman sedikit, terbatas kalau dibandingkan dengan segala sesuatu yang halal. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita nggak usah khawatir kalau kita itu urip ning alam donya menika ora kebagian sesuatu yang halal. Itu banyak yang halal, itu banyak yang thayyib itu. Maka dengan ungkapan lain, yo jangan sampai kok kemudian kita malah mencari sesuatu yang haram yang sedikit menika. Nah itu. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah bedanya orang yang beriman dan tidak, gitu ya. Gitu. Bedanya wong iman kata niku. Jadi lek wong iman melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini memang disediakan oleh Allah kepada kita, kepada orang-orang yang beriman itu. Dan Allah itu menjelaskan secara khusus terkait hal-hal yang memang diharamkan oleh Allah kepada kita. Dan itu jumlahnya sedikit gak banyak. Makanya kemudian jangan sampai kok kita mencampurkan sesuatu yang haram itu dengan sesuatu yang halal, apalagi mengambil sesuatu yang haram itu untuk kita konsumsi menikah. Nah ini. Falamma bayyana ma harama. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan sesuatu yang diharamkan itu, baqiya ma siwa dzalika ala tahlil. Maka segala sesuatu yang sisanya itu diperkenankan ataupun diperbolehkan. Ya. Ala tahlil. Hatta yarida man'u akhar. Sampai adanya dalil yang memang menunjukkan pengharaman ataupun pelarangan kepada kita. Jadi terkait dengan sesuatu yang haram itu jelas dalilipun. Jelas. Yang didiamkan oleh syariat itu mesti halal. Nah, ngoten. Ini ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan yang haram menika dalile jelas. Tetapi segala sesuatu yang didiamkan oleh syariat itu adalah sesuatu yang diperkenankan ataupun diperbolehkan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Itu cara untuk mengidentifikasi apakah ini haram ataukah tidak, dalilipun jelas. Kalau segala sesuatu yang didiamkan adalah diperkenankan ataupun diperbolehkan. Ini menurut Abu Hayyan di dalam tafsirnya Bahrul Muhit, gitu ya. Bahrul Muhit kata niku. Itu cara mengidentifikasinya begitu. Dan kalau kita rujuk di dalam salah satu kaidah, ya, dalam salah satu kaidah fikih, ngeten iki Bapak Ibu, ada satu kaidah. Al aslu, ya, al aslu fi syai'i mubahun. Ya. Al aslu fi syai'i mubahun. Dasar terhadap sesuatu itu mubah. Hatta yadulla dalilu ada tahrimihi, sampai adanya dalil yang melarang. Itu kaidah usuliyah maksudnya. Kaidah fikih maksudnya. Jadi yang namanya sesuatu yang haram menika jelas dalilipun disebut oleh Allah ataupun Rasulnya. Kalau yang tidak disebut oleh Allah dan Rasulnya, berarti itu sesuatu yang diperkenankan, diperbolehkan untuk kita konsumsi. Begitu Bapak Ibu sekalian. Dan nah, di sini di dalam ayat ini yang disebut menika jelas. Ini kan? Innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk kalian itu al-maitah. Al-maitata. Yaitu bangkai. Yaitu bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah segala sesuatu yang mati, ya, tanpa proses penyembelihan. Itu namanya bangkai. Ya,
bangkai. Ini di dalam apa namanya? Di dalam tafsir ini disebutkan ya. Jadi fa'ambal maitatu, adapun bangkai itu adalah mamata minal hayami hatfa anfihi min ghairi qatlin. Ya, mamata segala sesuatu yang mati minal hayawani dari hayawan, bangsa hayawan, hatfa anfih dengan mati sendirinya min ghairi qatlin, tanpa proses penyembelihan. Ya, proses penyembelihan. Itu jadi segala sesuatu yang mati tanpa proses penyembelihan itu disebut dengan bangkai. Begitu. Hanya saja memang ini masih sangat umum Bapak Ibu sekalian. Masih sangat umum. Maksudnya apa? Ya karena ada nanti dalam penjelasan syariat itu, lah bagaimana kalau kemudian segala sesuatu yang mati itu adalah hewan air. Nah, ikan ya, al-hut ya. Atau kalau di darat itu al-jarad, apa namanya al-jarad itu? Belalang. Belalang. Nah, itulah yang masuk dalam kategori al-maitatan, dua bangkai yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Jadi segala sesuatu yang mati karena dia itu binatang air, dan yang kedua adalah al-jarad, yaitu belalang. Itu diperkenankan apa namanya untuk dikonsumsi. Itu kalau dalam bahasa hukumnya itu disebut dengan al-istisna, pengecualian. Ya, pengecualian. Yang disebut dengan al-maitah itu mamata itu tadi. Mamata minal hayawan min hatfa anfi min ghairi qatlin, itu segala sesuatu yang mati dari hayawan yang mati dengan sendirinya tanpa proses penyembelihan itu yang disebut dengan bangkai, tapi dikecualikan dalam dua kategori. Yang pertama adalah al-hut, yang kedua adalah al-jarad. Ya, al-hut itu ya binatang yang berasal dari air. Ya. Kemudian al-jarad itu belalang, itu boleh untuk dikonsumsi. Jadi bangkainya saja boleh dikonsumsi, begitu. Ini. Itu begitu Bapak Ibu sekalian. Hanya saja memang nanti ada perdebatan pendapat di kalangan para ulama terkait binatang di laut itu apakah semuanya ataukah ada pengecualiannya. Nah, ini perdebatan juga di kalangan para ulama. Nanti ada sebagian yang tidak memperbolehkan, ada sebagian yang membolehkan secara keseluruhannya dan seterusnya. Ya tergantung dari dari argumen mereka masing-masing. Ya, gitu. Ya sebagai contoh ini ya, dalam hadis Nabi dalam kaitan ini umpamanya ya, Nabi itu dalam konteks air, binatang air kan sangat jelas itu. Yang diriwayatkan oleh Imam Malik itu dalam Muwatta'nya itu. Dia adalah huwa tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Jadi yang namanya binatang air itu adalah airnya saja, at-tuhur ma'uhu. Airnya itu suci, al-hillu maitatuhu. Maka bangkainya adalah juga halal. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini kemudian ditarik oleh para ulama. Jadi segala sesuatu yang binatang laut itu adalah halal dimakan bagi orang-orang Islam. Itu. Ini. Hanya saja begini, ada ulama yang lain, ya, yang lain. Yang membatasi, tidak semuanya, ya, tidak semuanya, bahwa binatang binatang laut itu boleh dimakan begitu. Nah, itu. Jadi ada yang membatasi begitu, ya. Ya sebagai contoh umpamanya kalau Imam Malik ini ya, kalau Imam Malik sebagai contoh ini, Imam Malik ini ala annal maliki yata'abahu aklamai tatis samaki. Jadi kalau Imam Malik itu membolehkan memakan bangkai
bangkai samak, bangkai ikan, wa baqial jaradis maiti, ya. Kemudian sebagian dari bangkai bangkai belalang itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan menurut pendapat mereka itu diperbolehkan. Sementara ini Al-Qurtubi ini juga pendapat Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ini juga dari ulama Malikiyah ini, dia menyatakan wa aksarul fuqaha'i, sebagian besar para fuqaha itu yujizuna akla jami'id dawabil bahri hayyiha wa maitiha. Sebagian besar ulama itu memperbolehkan, ya, memakan semua dawabil bahri, binatang laut, hayyiha, apakah dia itu dalam hidupnya, maitiha ataukah bangkainya itu. Wahwa madhabu Malik, ini madhabnya Imam Malik. Hanya saja begini, watawaqqafa ayajiba fi khinjiril ma'i. Hanya saja ada sebagian di kalangan mereka itu yang dia itu ragu-ragu terkait dengan status khinjiril ma', binatang laut yang namanya khinjir, babi laut, namanya sama ini, babi air, babi laut itu gimana itu. Nah mereka itu bertanya, antum takulun khinjiran, kamu menyatakan itu sebagai babi. Nah itu ragu untuk menjawab, untuk meneruskan apakah itu sebagai sesuatu yang halal ataukah sebagai sesuatu yang haram. Nah Ibnu Qasim ini juga salah seorang ulama dari Malikiyah itu menyatakan wa ana atqihi, ya, adapun saya, ya, saya juga berhati-hati, wala arahu, dan saya tidak melihatnya haraman, sebagai sesuatu yang haram. Ibnu Qasim ini menyatakan dia menyatakan tidak menyatakan sebagai sesuatu yang haram. Tetapi Al-Qurtubi, ya, salah satu ulama mazhab Maliki itu dia menyatakan bahwa khinjir laut atau babi laut itu termasuk sesuatu yang diragukan. Dia tidak mau memakannya. Tetapi Ibnu Qasim, salah seorang mazhab Maliki, berbeda. Dia melihatnya sebagai sesuatu yang halal, tidak sebagai sesuatu yang haram. Jadi memang ada perbedaan di kalangan para ulama, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah beberapa binatang yang ada di air itu. Walaupun dinyatakan dalam hadis Nabi yang secara umum itu memang diperkenankan, ya, diperkenankan sesuatu yang halal. Hanya saja karena faktor nama, mungkin kemiripan nama dan sebagainya itu, ya, kemudian membuat sebagian ulama itu ragu untuk kemudian menyatakan sebagai sesuatu yang halal untuk dikonsumsi. Kemudian yang selanjutnya, hal yubahul intifa'u bil maitah fi ghairil akli, apakah diperbolehkan memanfaatkan bangkai fi ghairil akli yang tidak dimakan. Nah ini, apakah boleh memanfaatkan bangkai yang tidak dimakan itu? Yaitu, apakah bangkai yang dalam konteks tidak dimakan itu tetap boleh digunakan? Nah, kira-kira begitu, ya? Kira-kira begitu. Di sini Imam Atha ini, ya, dhahaba Atha ila annahu yajuzul intifa'u bi syahmil maiti wa jildiha. Imam Atha menyatakan bahwasanya itu boleh al-intifa'u, memanfaatkan bangkai yang tidak dimakan itu adalah diperkenankan. Bi syahmil mait, syahmun itu gajih, ya, yang biasanya digunakan untuk untuk sentir, untuk itu. Kalau zaman dahulu gaji itu kan digunakan untuk ini penerangan lampu itu, ya, untuk lampu itu digunakan untuk itu diperkenankan. Ini menurut Imam Atha. Karena apa? Karena itu tidak dimakan. Wajil dia, dan demikian juga kulitnya, kulit bangkai itu. Pokoknya ada sapi mati tanpa disembelih, kok kita eman-eman memanfaatkan kulitnya itu dengan cara apa? Disamak, diambil kulitnya, tapi bukan dikonsumsi. Disamak kulitnya itu dimanfaatkan untuk perkakas.
Kalau zaman dahulu digunakan untuk dinding rumah, digunakan untuk alas, kayak karpet gitu itu. Jadi digunakan untuk perkakah gitu, tidak dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Bukan dijilid, disamak itu, kemudian kok dibikin krecek. Bukan, dimanfaatkan hanya sekedar untuk perhiasan rumah tangga zaman dahulu. Ya kalau sekarang mungkin dibuat tas, dibuat ikat pinggang, dibuat sendal, dibuat sepatu itu boleh dimanfaatkan. Ini menurut Imam Atta ngoten niku. Boleh dimanfaatkan, ya. Karena apa? Wa hujjatuhu, karena dalilnya itu, hujahnya itu anal ayat, sesungguhnya ayat ini adalah innama hiya fit tahrimil akli khassah. Sesungguhnya ayat ini berbicara terkait dengan memakannya, mengkonsumsinya dengan ini, makan itu. Kalau digunakan untuk yang lain itu boleh. Begitu. Ya. Dan ini juga ditunjukkan dengan firman Allah, wa yadullu alaihi qaulu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan muharraman ala ta'imin yata'amu, yaitu muharraman yang diharamkan itu ala ta'imin, atas orang yang mengkonsumsinya. Itu ya, mengkonsumsinya artinya mengkonsumsinya itu adalah memakannya. Jadi bukan dalam konteks penggunaan yang lain. Ya begitu. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, jumhur ulama itu sebaliknya. Ini tadi pendapatnya mazhab Maliki ya. Ulama-ulama mazhab Maliki. Kalau jumhur ulama berpendapat berbeda. Jumhur ulama menyatakan begini, wa dzhabal jumhur ila tahrimiha. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwasanya itu tetap tidak boleh dimanfaatkan. Wastadalu bil ayatil karimah, dengan argumentasi dengan ayat Al-Qur'an, hurimat alaikumul maitah, diharamkan untuk kalian itu bangkai. Yakni di sini bangkai di sini dipahami secara umum. Al maitah itu ay al intifa'u biha bi aklin aw ghairi. Ya ini dengan memanfaatkan dengan cara dimakannya ataupun dengan cara yang lainnya. Kata al maitah itu oleh jumhur ulama dipahami sebagai sesuatu yang bersifat umum. Jika kemudian bangkai tidak boleh juga dimanfaatkan. Ini menurut jumhur ulama ngoten niku, nggih. Begitu. Tapi memang kalau kita membaca pendapat-pendapatnya mazhab Maliki, memang dalam konteks ini banyak yang memperbolehkan dalam kaitannya dengan masalah itu ya. Artinya ada taksis, ada taksis ataupun pengecualian dalam konteks bangkai itu. Tidak semuanya kemudian kalau bangkai itu diharamkan, dalam konteks tertentu bisa dimanfaatkan. Karena memang prakteknya pada zaman itu begitu, menurut mereka begitu. Kemudian ini terkait dengan khinjir. Mada yahrumu minal khinjir, apa yang diharamkan dari babi itu? Nasotil ayatu ada tahrimi lahmil khinjir. Ayat ini secara jelas menaskan terkait dengan keharaman daging babi. Ya ini, daging babi. Tetapi ada sebagian ulama, Bapak Ibu sekalian. Nanti supaya Bapak Ibu sekalian enggak gumun. Ada kok masih ada orang yang memanfaatkan babi gitu ya. Ini ada sebagian ulama. Dalam tafsir ini disebutkan wa dzahaba ba'dul dhahiriyati. Ulama dhahiriyah berpendapat ila anal muharram, yang diharamkan daripada babi itu adalah lahmuhu. Napa dagingnya. La syahmuhu, bukan gajinya, bukan minyaknya ya, bukan minyaknya. Nah ini ya, bukan minyaknya. Jadi lahmuhu dagingnya tapi bukan minyaknya. Ini pendapatnya Zahiriyah. Karena apa? Alasan mereka itu dari zahirnya ayat, li'anallah ta'ala qala walahmal khinjir. Allah mengharamkan itu adalah dagingnya, bukan sahmunya, bukan minyaknya. Nah gitu.
Kemudian kalau jumhur ulama, dhahabal jumhur, sementara jumhur ulama berpendapat ila anna syahmahu haramun aidan. Kalau jumhur ulama, mayoritas para ulama itu yang diharamkan itu juga termasuk minyaknya juga haram. Mengapa? Li'anna lahma, menurut jumhur ulama pendapatnya ngeten iki. Li'anna lahma, karena yang namanya daging itu yasmulu syahma, juga termasuk di dalamnya adalah syahmun, minyaknya itu tadi. Wahwa syahih, dan inilah pendapat yang paling sahih, yang paling benar menurut para ulama. Nah, ini saya kira pendapat jumhur ini bisa kita pedomani Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini. Tapi kalau dalam kaitannya dengan yang yang bangkai itu memang ada beberapa hadis. Ya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengemukakan memang bisa dimanfaatkan dalam kaitannya dengan masalah kulit dan seterusnya. Tapi khusus dalam kaitannya dengan masalah babi ini memang tidak ada hadis. Tidak ada hadis, hanya saja ulama-ulama Dhahiriyah itu berpedoman kepada teks bunyi ayat itu. Lahmal khinzir atau lahmul khinzir. Begitu. Tetapi tidak ada penjelasan hadis yang lain yang digunakan itu untuk mengokohkan pendapat mereka itu bahwasanya minyak babi itu diperbolehkan. Inilah yang salah satu pendapat yang lemah begitu. Kenapa? Karena ketika itu tidak dijelaskan oleh hadis Nabi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an itu biasanya menyebut sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Sebagai contohnya tadi dalam ayat Al-Qur'an itu disebut was'alul qaryah. Was'alul qaryah. Tanyalah desa itu. Maksud desa bisa menjawab pertanyaan. Maksudnya adalah was'alu ahlal qaryah. Tanyalah penduduk desa. Tidak disebutkan penduduknya, tapi disebutkan desanya. Tapi maksudnya adalah penduduk desa. Ya kayak ayat ini Bapak Ibu sekalian. Ini kan Allah Subhanahu wa taala itu menyebutnya tadi cuman disebut sebagai ini sebagian saja ini. Innama harrama alaikumul maitah. Sesungguhnya diharamkan, Allah Subhanahu mengharam kepada kalian apa? Bangkai. Maksudnya haram di sini apa? Ini di dalam tafsir ini disebutkan adalah itu ada kata-kata yang mahdhuf. Ada kata-kata yang mahdhuf. Apa yang kata-kata yang mahdhuf itu? Maksudnya adalah aklul maitati, aklud dami, aklul lahmil khinziri dan seterusnya. Ada kata-kata akal, makan. Itu makan. Jadi ada sesuatu yang mahdhuf itu menurut pendapat Ali As-Sabuni begitu. Makanya kemudian pendapat Ahlu Dhahir ini termasuk dalam kategori yang lemah itu tadi, karena tidak ada penguat dari pendapat mereka. Oleh karena itulah kemudian kita mengambil pendapatnya jumhur ulama begitu. Karena yang namanya al-lahmu itu adalah yashmulu as-sahma. Jadi yang namanya daging itu juga termasuk di dalamnya adalah minyaknya itu tadi. Dan inilah pendapat yang paling sahih menurut para ulama. Nah, ini. Nah itu terkait dengan pendapat para ulama Bapak sekalian terkait dengan masalah bangkai dan babi. Kemudian wa ma uhilla li ghairillah. Ya, yaitu segala sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kata ihlal atau ahlal itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di sini itu dari kata ini mengeraskan suara itu ya. Mengeraskan suara. Itu asli kata ihlal itu ya. Ini disebutkan al-ihlal huwa raf'us sauti. Jadi ihlal itu maksudnya adalah mengeraskan suara. Ini kata dasarnya begitu. Ahalla bikata, orang mengatakan ahalla dengan sesuatu yang begini itu maksudnya rafa'a sautahu. Maksudnya adalah meninggikan suaranya.
Di antaranya adalah ihlalus sobi, yaitu ihlalus sobi, dikatakan sobi itu ihlal, itu ketika soyhuhu indal wiladah, ketika bayi itu lahir kemudian nangis cengar, itu namanya ihlal, ihlalus sobi, yaitu ihlalus sobi. Makanya kemudian dalam konteks penyembelihan ini disebut dengan ahalla bihi li ghairillah, itu maksudnya adalah ketika orang menyembelih itu pada zaman dahulu itu dengan mengeraskan suara. Sebelum pada era jahiliyah itu orang menyembelih itu ketika mereka itu menyembelih sesuatu untuk sembahan seperti untuk Lata, Uzza dan sebagainya, mereka mengeraskan sembelihan itu hadal lilata wal Uzza, begitu. Ini untuk si Lata dan Uzza. Nah, itu. Makanya kemudian sembelihan itu disebut dengan ahalla bihi li ghairillah. Mereka itu menyembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena terlihat dari suara yang mereka suarakan itu dengan sangat keras, ini untuk Lata dan Uzza. Itu. Makanya kemudian istilah itu digunakan di dalam Al-Qur'an itu. Di dalam Al-Qur'an untuk penyembelihan yang diatasnamakan bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, di sini yang dimaksudkan ini adalah harrama alaikum, diharamkan bagi kalian itu madzubi kalil asnami wat tawaghid, yaitu segala sesuatu yang disembelih untuk al-asnam, untuk patung-patung, wat tawaghid, dan sesembahan-sesembahan. Nah itu. Dan wa dzakara alaihi isma ghairillah, yang mana orang yang menyembelih itu menyebut asma selain bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, maka ya kalau kita ngerti melihat umpamanya orang si Hindu, Buddha sesajen begitu di di patungnya begitu, jangan mentang-mentang itu ingkung enak begitu diambil ya. Itu buatan angsal, buatan kepareng. Karena apa? Itu disembelih bukan atas nama Allah. Walaupun menggiurkan itu, boleh itu kok ingkung enak itu eman-eman ya, diembat, diambil itu. Buatan itu haram, nggak boleh untuk kita konsumsi, untuk kita makan. Karena menyembelihnya bukan untuk Allah atau atas nama Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk patung, untuk sesembahan. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi segala sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau famane turra. Nah, ini lain lagi nih, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan kelaparan, sudah 1 minggu nggak pernah makan, nggak makan begitu ya. Jadi angsal, ya kan? Angsal yang ngoten niku. Kalau dalam keadaan lapar karena faktor bencana, orang enak pengiriman bantuan, ya nggak ada yang dimasak kok nemu ingkung, ya oleh itu ya angsal. Tapi di sini disebut ini ghairu bagin. Maksudnya ghairu bagin wala adin itu ya ngambil seperlunya untuk ngisi perut yang kosong itu. Nggak boleh lapar itu. Nggak boleh lapar. Nggak boleh sampai kenyang. Sekedarnya saja ngisi perut. Kalau sampai makan sampai glegeken sampai mboten angsal menika. Mboten angsal. Jadi itu ukurannya, batasnya. Jadi makan seperlunya, mengisi perut supaya dia itu tidak tidak selaka begitu ya, karena faktor kelaparan yang sudah lama itu. Jadi maka disebut di sini ghairu baghin wala atin. Maka kalau sudah begitu maka fala isma alaih, tidak ada dosa baginya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan terkait dengan
Bagaimana konsumsi itu supaya mengkonsumsi supaya yang baik itu supaya ya kita itu dalam kaitannya dengan ibadah kita, amal soleh kita, atau apa namanya, atau doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bisa betul-betul diijabah, dikabulkan, diterima sebagai amal kebaikan. Jangan sampai kok kemudian kita ngibadah, ndonga karo Gusti Allah goro-goro makan sing orang genah menika, amal baik kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.